Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok satu yang akan membahas analisis optimalisasi strategi yang dimiliki oleh Udemy. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama dari saya Rafa Andika Putra, lalu juga ada Muhammad Kausar Hamantio, dan juga Arya Saka. Baik, tentang perusahaan Udemy. Udemy ini adalah salah satu platform pembelajaran online terbesar di dunia yang menawarkan berbagai kursus dan termasuk dalam kategori bisnis. Kursus ini mencakup topik seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan analisis data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu maupun perusahaan. Proses bisnis yang dimiliki Udemy ini yaitu instruktur membuat dan mengunggah kursus ke Udemy yang dipromosikan melalui diskon dan bundling. Lalu, pengguna membeli kursus dan mendapatkan akses seumur hidup, sertifikat, dan analitik untuk instruktur meningkatkan kualitas. Lalu juga ada ukuran perusahaan yang dimiliki Udemy, yaitu memiliki sebuah karyawan kurang lebih dari 1.600 orang. Lalu juga ada transaction, kurang lebih ada 100 juta pengguna di seluruh dunia yang menggunakan Udemy. Lalu, revenue atau pendapatan yang dimiliki oleh Udemy ini adalah mencapai lebih dari 7.028,9 juta US dollar pada tahun 2023. Lalu apa sih latar belakang bisnis problem yang dimiliki oleh Udemy ini? Yang pertama, Udemy ini adalah platform pembelajaran online besar yang menyediakan kursus populer, termasuk bisnis untuk individu dan perusahaan guna memenuhi permintaan keterampilan digital yang terus meningkat. Lalu masalah pertama nih yang dimiliki oleh Udemy ini perlu menganalisis data untuk melihat pola popularitas kursus untuk menentukan strategi mana untuk bisnis di selanjutnya. Lalu, problem yang dimiliki Udemy yaitu Udemy ini perlu memiliki strategi harga yang di mana kursus populer butuh harga kompetitif. Sementara kursus kurang diminati yang harus menyesuaikan harga untuk meningkatkan potensi ketertarikan pengguna pada Udemy. Lalu, di sini masalah ditemukan, di mana perlu dilakukan analisis data harga, rating, dan jumlah peserta untuk menentukan strategi harga yang optimal. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dataset yang kita gunakan untuk analisis kita. Di sini adalah dataset yang sudah dibersihkan dan sudah difilter sesuai dengan kolom yang kita butuhkan untuk analisis kita. Jadi di dataset ini berisi 9.447 row yang berisi informasi-informasi seperti title, jumlah subscriber, rating, tanggal publish, harga diskon, dan harga normal. Dataset ini mencakup kursus yang diterbitkan antara tahun 2011 hingga 2020. Berikut Berikut kolom yang kita gunakan untuk analisis kita. Yang pertama adalah title yang memiliki tipe data string. Selanjutnya adalah jumlah subscriber yang memiliki tipe data integer. Selanjutnya ada rating dengan tipe data double. Selanjutnya adalah waktu publish dengan tipe data string. Dan ada selanjutnya adalah kolom harga diskon dengan tipe data integer. Selanjutnya adalah tipe data harga normal dengan tipe data integer juga. Dataset ini bisa dibilang relevan untuk menganalisis tren kursus dan strategi harga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi yang kita gunakan untuk problem pertama, yaitu adalah menentukan kursus yang paling diminati. Di sini kita menggunakan visualisasi bar chart, di mana bar chart ini akan menunjukkan pola kursus yang populer, dan secara step by step kita di sini pertama kita ngefilter si kolom-kolom yang kita butuhkan untuk analisis kita.
Selanjutnya, setelah kita filter kolom yang kita butuhkan, kita bersihkan dari missing value. Setelah kita bersihkan dari missing value, kita sortir jumlah subscriber dari paling tinggi sehingga sampai paling rendah. Selanjutnya di sini ada math formula, di mana math formula ini kita gunakan untuk menggabungkan harga diskon dengan harga normal sehingga kita mendapatkan harga final. Dan lupakan yang sortir yang selanjutnya karena itu bisa dibilang duplikat. Selanjutnya kita visualisasikan dengan bar chart. Dan hasil dari bar chart ini kita bisa gunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, metode lagi untuk problem kedua, yaitu adalah optimalisasi strategi harga. Di sini kita menggunakan metode bar chart yang sebelumnya dan clustering, sehingga kita bisa mendapatkan hasil analisis pola dari kedua hasil visualisasi sebelumnya. Dari bar chart dan clustering ini, kita bisa menemukan pola jelas yang membedakan kursus dengan tingkat minat tinggi dan rendah. Oke, kita mulai ke analisis. Untuk problem pertama, bisa dilihat di sini. Di sini ada dua bar chart. Yang bar chart pertama menunjukkan 50 kursus pertama yang paling sukses. Yang gambar kedua di sini menunjukkan pola yang terjadi di kursus-kursus yang sukses. Bisa dilihat di bar chart kedua, ada pola yang terjadi di kursus-kursus yang sukses ini, yaitu bisa dibilang title-title yang ada di kursus-kursus sukses ini menunjukkan value yang sangat amat tinggi. Contohnya, an entire MBA in one course, yang menunjukkan bahwa kursus ini memberikan value pasca sarjana bisnis dalam satu course. Selanjutnya di sini ada juga The Complete SQL Bootcamp yang menunjukkan kesan bahwa ini si kursus ini itu komplit gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kursus-kursus yang sukses ini memiliki pola, yaitu adalah judul yang memiliki kesan value yang komplit dan tinggi. Next, analisis untuk problem kedua, yaitu adalah optimalisasi strategi harga. Oke, bisa dilihat sebelumnya di bar chart yang tadi, kursus-kursus yang memiliki value yang cukup tinggi, dia cenderung laku. Dan setelah kita analisis clustering, kita menemukan 3 tipe cluster. Yang pertama cluster merah. Cluster merah ini menunjukkan kursus-kursus yang sukses, yang memiliki rating yang bisa dibilang tinggi. Terus dia juga punya pricing yang cukup tinggi dan peminat tinggi. Selanjutnya ada cluster coklat, di mana cluster coklat ini dia bisa dibilang menengah gitu ya. Dan selanjutnya ada cluster hijau. Cluster hijau ini memiliki kursus-kursus yang bisa dibilang kurang sukses. Di sini ada 3 scatter plot yang ada di layar. Di sini ada scatter plot untuk rating, pricing, dan peminat. Dan ini menunjukkan hasil analisis hasil kesimpulan clustering tadi, bahwa clustering merah itu menunjukkan kursus-kursus yang sukses, cluster coklat yang kurang sukses, dan cluster hijau yang cluster coklat yang menengah dan cluster hijau yang kurang sukses. Oke, sekarang kita mulai dengan analisisnya. Di sini ada 2 tabel. Tabel pertama ini menunjukkan bahwa kita menemukan beberapa kursus di mana kursus ini memiliki peminat yang rendah, tetapi bisa dibilang harganya terlalu mahal. Dan dia itu berasal dari cluster hijau. Dan selanjutnya kita bisa melihat di bawah, di sini itu kita menemukan kursus yang harganya tuh terlalu murah untuk kursusnya yang memiliki peminat sangat amat banyak. Dia itu dari cluster coklat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita menemukan beberapa kursus yang memiliki strategi harga yang kurang sesuai, mau itu terlalu mahal atau terlalu rendah, terlalu murah gitu. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dapat dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk pada rekomendasi dan kesimpulan dari hasil analisis problem yang pertama. Di mana dari analisis problem yang pertama dapat disimpulkan bahwa kursus yang paling diminati oleh konsumen adalah kursus dengan judul yang menarik dan menonjolkan value berupa konten yang lengkap dan relevan dengan skill yang diminati oleh konsumen. Kursus yang paling seperti kursus an entire MBA in one course. Nah, dapat dilihat dari contoh ini
bahwa kursus yang memiliki peminatan paling tinggi adalah kursus yang menawarkan konten yang lengkap, yang menawarkan konten yang dapat dilihat sebanyak mungkin deng- dengan sambil at the same time menawarkan value yang relevan dengan skill set yang dibutuhkan oleh peminatan pada job market saat ini. Nah, maka dari itu, rekomendasi yang dapat saya berikan untuk Udemy ini adalah untuk mengubah judul dan konten dari kursus yang kurang populer untuk menyerupai karakteristik dari kursus-kursus yang populer saat ini. Seperti karakteristik dengan judul yang menarik, kemudian menawarkan konten yang relevan, dan tentu saja menawarkan konten yang lengkap, menawarkan value yang banyak dari setiap kursusnya. Dan kemudian untuk kursus baru, dapat juga dikembangkan dengan meniru atau menyerupai konsep-konsep dari kursus yang sudah populer, yang berperforma paling baik, dengan seperti contoh mengambil kursus an entire MBA in one course, di mana untuk membuat kursus baru, kita dapat meniru karakteristik dari kursus-kursus yang paling populer, yang berperforma paling baik ini, gitu. Dan kemudian untuk rekomendasi yang dari problem yang kedua, di mana sebelumnya sudah dibahas juga, ada banyak sekali kursus yang memiliki harga yang kurang sesuai. Di mana ada beberapa kursus yang memiliki harga terlalu mahal, namun dengan peminat yang rendah, ataupun sebaliknya, kursus dengan harga yang terlalu murah dan peminat yang terlalu tinggi. Maka dari itu, strategi untuk optimalisasi harga yang dapat diberikan adalah yang pertama untuk menaikkan harga kursus dengan peminat tinggi yang saat ini masih dirasa undervalue atau masih dirasa terlalu murah. Dan yang kedua, untuk menurunkan harga yang diberikan atau memberikan diskon pada kursus yang dirasa terlalu mahal dan sepi peminat. Nah, kedua hal ini dilakukan untuk meningkatkan revenue dari Udemy itu sendiri, di mana dengan strategi yang pertama dapat meningkatkan revenue dengan meningkatkan average selling price, dengan meningkatkan harga per kursus yang sudah diminati. Dan dengan strategi yang kedua dapat meningkatkan revenue dengan meningkatkan jumlah penjualan kursus yang sebelumnya kurang populer. Dan terakhir kita masuk pada sisi lesson learned atau apa saja yang sudah kita pelajari selama perjalanan kita mengerjakan proyek ini. Jujur saja, analisis data dalam jumlah besar atau mahadata atau big data merupakan hal yang cukup baru bagi kami. Di mana selama menjalankan proyek ini, kami banyak sekali mendapat pelajaran, dan kami banyak sekali mengeksplor dan menyesuaikan apa yang kami pelajari dengan hal-hal yang sudah kami ketahui mengenai data sebelumnya. Namun jujur saja yang menjadi yang menjadi hambatan utama bagi kami bukanlah proses eksplorasi tersebut, melainkan adalah bagaimana kami memanage waktu untuk melakukan eksplorasi dan penyesuaian knowledge tersebut. Karena selama kami menjalankan proyek ini pun, kami juga di saat yang sama melakukan beberapa proyek besar UAS untuk mata kuliah lainnya. Dan di saat yang sama juga, beberapa dari kami juga menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi perkuliahan yang dimana klimaksnya juga berada di timeline yang bersamaan dengan kami menjalankan proyek ini. Sehingga tentu saja kami dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan-keadaan kami. Namun hal tersebut bukan tanpa manfaat. Dan tentu saja dari menjalankan proyek ini kami mendapatkan banyak sekali pelajaran. Dan yang paling penting adalah kami belajar mengenai bagaimana kita dapat memanfaatkan data sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis, dan bagaimana kita menjadikannya sebagai fondasi untuk menentukan strategi yang dapat diterapkan untuk membantu kesuksesan bisnis selanjutnya. Dan tentu saja hal ini juga tidak mungkin untuk kami pelajari tanpa proyek ini, di mana dari sini kami dapat belajar cara menggunakan NIME, cara menggunakan tools-tools lain dalam penggunaan data. Dan maka dari hal inilah yang menjadi fondasi kami dalam lingkup bisnis digital ke depannya. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan terima kasih karena telah menyimak presentasi ini dari awal sampai akhir.